Selamat malam. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman masih semangat ya untuk masuk ke kelas selanjutnya. Ada berapa orang yang datang? Oke teman-teman, kita tunggu dulu yang lain masuk. Oke ya, sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Imelda. Ya, saat ini saya masih menjalankan perkuliahan saya untuk master di daerah Cilung. Mungkin ada yang dekat Cilung atau ada yang sudah pernah ke Cilung? Belum? Oke, teman-teman tetap semangat ya untuk belajarnya. Kita sekarang akan masuk ke kelas biologi. Nah, jadi saya akan membawakan mata pelajaran biologi. Dan untuk kali ini saya akan membawakan tentang topik dunia tumbuhan. Dunia tumbuhan atau plantae. Nah, sudah siap semua untuk masuk ke kelas ini untuk menerima pelajaran selanjutnya? Belum pernah ya? Ya, Fatmawati, saya belum pernah. Oh ya, ya saya memang baru di sini juga. Oke, kita akan masuk ke dunia tumbuhan. Jadi nama dari dunia tumbuhan dalam istilah biologi atau nama latinnya itu plantae. Oke. Nah, kenapa sih disebut tumbuhan? Mungkin sebelumnya kalian sudah belajar belum tentang dunia atau makhluk hidup lain, seperti misalnya virus, kemudian bakteri. Sudah pernah mempelajari makhluk hidup lain selain tumbuhan? Nah, di sini kita belajar tentang tumbuhan, kenapa mereka bisa dikelompokkan atau kenapa makhluk hidup ini disebut sebagai tumbuhan. Nah, mungkin secara awam kita sudah tahu ya kalau tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa bergerak, atau dalam arti dia bisa bergerak. Di sini dikatakan pergerakannya itu pasif. Bergerak pasif itu yang gimana sih? Coba, ada nggak yang tahu? Pasif, lawan kata pasif itu aktif ya. Siapa yang mau jawab? Coba. Mbak Yuliani? Oke, pergerakan pasif itu pergerakan yang tidak mengalami perpindahan tempat. Artinya, tumbuhan itu tidak mengalami perpindahan atau transfer tempat, tetapi tetap pada tempatnya. Seperti contohnya, pergerakan pasif itu contohnya misalnya arah daun akan menuju ke arah datangnya cahaya. Seperti itu. Kemudian ada lagi pergerakan daun yang menggulung, kemudian pergerakan akar. Nah, itu contoh-contoh dari pergerakan pasif. Sampai sini sudah jelas tentang pergerakan pasif? Iya, benar. Sunarsi ya? Atau sini? Oh, sini. Gravitasi bumi. Iya, pengaruh dari gravitasi bumi itu juga menyebabkan adanya pergerakan pada tumbuhan. Contohnya pada akar ya. Jadi akar itu akan bergerak pertumbuhannya akan bergerak menuju ke pusat dari gravitasi bumi. Itulah contoh dari pergerakan pasif di sini. Kemudian
dia ciri-ciri khususnya adalah eukariotik dan multiseluler. Nah, sebelumnya ada yang pernah dengar istilah eukariotik? Eukariotik, ada nggak? Belum pernah ya? Eukariotik ini artinya, jadi tumbuhan itu makhluk hidup itu ada yang belum pernah ya. Makhluk hidup sebelumnya kan ada kingdom atau makhluk hidup lain itu sudah dipelajari, ada yang prokariotik dan ada yang nggak apa-apa ini nih. Oke, lanjut ya. Ada yang eukariotik dan ada yang prokariotik. Mungkin saya catat prokariotik. Prokariotik. Kayaknya benar. Jadi selain eukariotik ada yang namanya prokariotik ya. Prokariotik. Sorry. Nah, kalau eukariotik itu ya teman-teman, artinya dia memiliki membran inti. Nah, tumbuhan itu termasuk dari organisme yang memiliki membran inti. Membran inti itu apa? Membran inti itu adalah membran atau selaput yang ada pada inti selnya. Nah, kita udah bicarain tentang selnya. Jadi makhluk hidup kan tersusun dari sel-sel. Nah, di tumbuhan, setiap sel tumbuhan itu memiliki nukleus. Di setiap selnya ada inti atau nukleus. Ya, inti nama lainnya nukleus. Inti sel ini memiliki selaput atau membran. Jadi, yang termasuk dalam eukariotik adalah organisme yang memiliki membran inti. Ada yang mau bertanya? Sudah paham di sini? Sudah jelas tentang eukariotik? Ingat ya, jadi tumbuhan itu adalah organisme eukariotik. Tadi saya sebutkan ada prokariotik ya. Jadi contoh dari makhluk hidup atau organisme prokariotik itu adalah bakteri misalnya. Jadi kalau tumbuhan itu bukan prokariotik. Sedangkan prokariotik itu apa artinya? Prokariotik itu artinya tidak memiliki membran inti. Jadi eukariotik punya membran inti, sedangkan prokariotik tidak memiliki membran inti. Contohnya bakteri. Nah, dan di sini sebutkan eukariotik yang bagaimana? Yang multiseluler. Artinya multiseluler itu memiliki banyak sel. Mengapa dia memiliki banyak sel? Jadi dalam satu organisme itu tersusun dari beribu-ribu sel. Kalau bakteri kan kita bisa tahu kalau bakteri itu terdiri dari satu sel. Dia hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, sedangkan tumbuhan itu organisme yang kasat mata, sehingga disebut sebagai multiseluler. Jadi tumbuhan cirinya eukariotik dan multiseluler. Kalau misalnya eukariotik dan monoseluler itu bukan tumbuhan ya. Jadi harus eukariotik dan multiseluler, oke? Ada yang mau bertanya sampai sini? Bagaimana? Yudayana mau bertanya? Multiseluler apa multiseluler? Ya, Miss. Maksudnya Fatmawati? Oh iya, salah ketik ya saya. Maaf, di sini maksudnya multiseluler.
Dayana bingung mau gimana pertanyaannya? Oh ya, multiselular ya, eukariotik dan multiselular. Terus ciri yang selanjutnya, ciri khusus dari tumbuhan adalah autotrof dan fotosintesis di sini. Autotrof di sini artinya auto itu sendiri, ya kan? Kita tahu kalau auto itu sendiri. Autotrof berarti dia tumbuhan ini bisa menyusun atau bisa membentuk cadangan makanannya sendiri dengan cara proses fotosintesis. Oke, jadi tumbuhan itu bisa membentuk cadangan makanannya sendiri dengan proses fotosintesis. Paham di sini maksudnya? Nah, sedangkan fotosintetik di sini pada tumbuhan itu memiliki klorofil dua macam. Klorofil itu apa? Ada yang tahu klorofil apa? Klorofil itu adalah zat hijau pada tumbuhan. Nah, di tumbuhan itu, di plantae, memiliki dua macam jenis klorofil, yaitu klorofil A dan klorofil B. Sedangkan pada organisme yang memiliki klorofil, organisme lain itu juga ada yang punya klorofil. Seperti contohnya ganggang. Nah, pada klorofil pada organisme ganggang itu hanya memiliki klorofil B. Jadi kalian harus ingat di sini ciri tumbuhan itu memiliki klorofil A dan klorofil B. Nah, ini adalah jenis dari klorofil pada tanaman atau pada kingdom tumbuhan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya itu adalah memiliki dinding sel dari selulosa. Jadi, tumbuhan memiliki dinding sel yang penyusunnya itu adalah selulosa. Oke, dinding sel pada tumbuhan tersusun dari suatu polisakarida atau suatu zat glukosa yang namanya jenisnya selulosa. Jangan sampai terkecoh dengan organisme lain. Organisme lain juga memiliki dinding sel, tetapi penyusunnya mungkin bisa dengan polisakarida jenis lain. Contohnya misalnya jamur. Mungkin sudah pernah belajar tentang jamur atau fungi ya. Jamur itu dinding selnya tersusun dari kitin. Ya, kemudian ada lagi bakteri. Tadi bakteri itu dinding selnya dari peptidoglikan. Ya, jadi di sini dinding sel tumbuhan itu tersusun dari selulosa. Kemudian, selamat malam Julaika. Cadangan makanan pada tumbuhan, cadangan makanan itu atau zat gulanya itu namanya amilum. Nah, jadi inilah ciri-ciri khusus dari tumbuhan mengapa organisme bisa dimasukkan atau ke dalam kingdom plantae itu karena adanya ciri-ciri khusus ini. Nah, sedangkan tumbuhan itu ada yang berupa kormus dan ada yang berupa talus. Maksudnya ini sudah saya ketik di sini. Kormus itu memiliki batang, akar, dan daun sejati. Oke, memiliki batang, akar, dan daun sejati. Sementara kalau tumbuhan talus itu memiliki batang, akar, dan daun yang semu. Nah, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut tentang kormus dan talus. Sampai di sini kalian sudah paham apa arti kormus dan apa arti tumbuhan talus. Ingat tadi talus, batang, akar, dan daunnya masih semu. Sedangkan yang kormus, batang, akar, dan daunnya sejati. Oke? Selanjutnya kita
belajar tentang pembagian dari tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi tumbuhan yang tidak berpembuluh dan berpembuluh. Nah, apa dimaksud dengan berpembuluh di sini? Apa yang dimaksud dengan tumbuhan berpembuluh? Ada yang pernah dengar? Nah, berpembuluh artinya memiliki berkas pengangkut. Nah, pada tumbuhan yang berpembuluh itu memiliki xilem dan floem. Arti dari xilem dan floem, xilem itu adalah sebenarnya adalah jenis dari alat transportasi pada tumbuhan. Jadi xilem itu adalah alat transportasi air dan juga mineral dan juga unsur-unsur hara yang ada pada tanah dari akar menuju ke daun. Oke. Jadi sedangkan floem ini alat transportasi pada tumbuhan dari daun menuju ke seluruh tubuh dari tumbuhan. Di daun itu kan terjadi proses fotosintesis. Jadi floem ini mengantarkan hasil fotosintesis pada tumbuhan ke seluruh bagian pada tumbuhan. Sehingga xilem dan floem ini adalah alat transportasi pada tumbuhan. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi tumbuhan yang berpembuluh itu contohnya adalah lumut. Yang tidak berpembuluh itu contohnya adalah lumut. Dan lumut ini kalian harus tahu ada dibagi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, yang di bagian dalam kurung ini itu adalah istilah latinnya. Jadi lumut daun itu disebut sebagai Bryophyta, lumut hati itu Hepatophyta, kemudian lumut tanduk itu Anthocerophyta. Oke. Setidaknya kalian paham ya kalau lumut itu dibagi menjadi 3 kelas: lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Nah, untuk tumbuhan yang berpembuluh ada yang berbiji dan yang tidak berbiji. Tumbuhan yang tidak berbiji di sini contohnya tumbuhan paku. Nah, Yudayana nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang lumut hati ya. Tentang pembagian dari lumut-lumut ini nanti kita akan bicarakan di slide selanjutnya. Jadi di tumbuhan yang tidak berbiji atau tumbuhan paku itu juga dibagi menjadi 3 kelas. Ada paku lumut, paku ekor kuda, dan paku sejati. Sedangkan di tumbuhan berbiji itu dibagi menjadi 2 kelas besar, yaitu Gymnospermae atau biji terbuka dan juga Angiospermae atau biji tertutup. Oke. Nah, kita sekarang akan bicara tentang lumut atau Bryophyta. Ciri-cirinya apa saja? Di sini dikatakan kalau lumut itu tidak berpembuluh. Artinya dia tidak memiliki apa? Berpembuluh tadi sudah disebutkan tadi. Ada yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud tidak berpembuluh? Coba, apa Yudayana bisa menjawab ini? Apa yang dimaksud dengan tidak berpembuluh? Jadi
tumbuhan tidak berpembuluh artinya dia tidak memiliki pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu apa tadi? Ada xilem dan floem. Oke. Dan tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan peralihan. Artinya tumbuhan peralihan itu akar berupa rizoid, tapi dia memiliki batang dan daun. Artinya di sini akarnya berupa akar rizoid, akar yang semu. Oke. Dan selanjutnya, ciri selanjutnya dari tumbuhan lumut tumbuhan lumut itu melakukan proses metagenesis atau yang disebut sebagai pergiliran keturunan. Metagenesis adalah pergiliran keturunan, yaitu pergiliran dari fase gametofit dan fase sporofit. Oke. Nah, di sini saya katakan kalau gametofit itu adalah fase dominan dari tumbuhan lumut. Fase gametofit itu memiliki sifat yang haploid. Haploid garis miring di sini N. Artinya haploid itu terdiri dari satu jenis kromosom yaitu N. Oke. Jadi di sini ada sporofit. Sporofit sifatnya diploid 2N. Berarti 2 jenis kromosom. Oke, ada yang mau bertanya sampai sini? Jadi pergiliran keturunan dari lumut ini terdiri dari perubahan dari gametofit kemudian ke sporofit. Nah, ini paling sering keluar di soal-soal ujian ya, tentang pergiliran keturunan. Kemudian ciri yang selanjutnya, alat perkembangbiakan jantannya itu berupa antheridium, sedangkan yang betina itu berupa archegonium. Nah, kita akan lihat nih bagaimana metagenesis atau pergiliran keturunan dari lumut. Nah, ini paling sering dikeluarkan ya di soal-soal ujian, jadi kalian harus perhatikan. Jadi di sini katakan bahwa spora itu akan tumbuh menjadi protonema. Di sini katakan spora menjadi protonema, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Kemudian tumbuhan lumut akan membentuk alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Ya, di sini disebut antheridium dan archegonium. Nah, antheridium alat kelamin jantan akan membentuk sperma dan yang betina akan membentuk ovum. Ya kan? Nah, peleburan dari sperma dan ovum akan membentuk zigot. Dan kemudian zigot akan berkembang menjadi sporogonium. Nah, sporogonium yang disebut sebagai fase sporofit di sini. Kemudian sporogonium akan berubah menjadi sporangium dan menjadi spora. Nah, untuk lebih mudahnya untuk menghafalkan dari metagenesis tumbuhan lumut ini, kalian bisa menggunakan ini. Istilah ini ramal Jess. Ramal itu adalah ra singkatan dari spora. Yang tadi ya. Yang di awal tadi kan ada dikatakan spora. Jadi ra itu spora. Ma di sini adalah protonema. L itu tumbuhan lumut. Z itu zigot. Kemudian Jess. S di sini sporagonium dan S yang satu lagi itu adalah sporonium. Oke, di ramal itu bersifat haploid. Sini saya katakan kan. Kemudian di Jess itu bersifat diploid. Nah, saya harus tahu istilah ini. Haploid itu
N dan diploid 2N ya. Nah, ini untuk membedakan nanti dengan tumbuhan paku. Kalian akan sering jumpai soal-soal mengenai metagenesis, membedakan metagenesis dari tumbuhan lumut dan tumbuhan paku ya. Nah, sedangkan lumut tadi kan dikatakan ada lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Ada yang masih ingat? Jadi lumut daun cirinya memiliki batang, memiliki daun, letak antheridium dan archegoniumnya terpisah. Tapi perlu diingat di sini batang dan daunnya itu masih bersifat semu ya, tidak batang dan daun sejati seperti halnya tumbuhan-tumbuhan yang kita lihat. Batang dan daunnya bersifat semu, atau tadi disebut batang daun semu itu apa? Bersifat tumbuhan talus ya. Ada yang masih ingat tumbuhan talus? Nah, contoh dari tumbuhan lumut daun ini adalah lumut gambut atau sphagnum, dan ada polytrichum. Selanjutnya ada lumut hati. Nah, lumut hati ini lembaran tersusun atas lembaran-lembaran atau talus. Rhizoidnya bercabang. Contoh dari lumut hati itu adalah ada Riciocarpus yang hidupnya itu terapung di atas air. Jadi tubuhnya itu berupa lembaran-lembaran. Kemudian ada contoh yang selanjutnya dari lumut hati yang paling sering keluar di ujian adalah Martantia sp. Tumbuh menempel di atas permukaan tanah. Nah, mungkin kalian harus ingat ini lumut hati, contohnya Riciocarpus, ada Martantia. Terus lumut daun itu ada sphagnum, ada polytrichum ya. Kemudian pembagian yang terakhir adalah lumut tanduk. Lumut tanduk cirinya nanti adalah sporofit membentuk kapsul seperti tanduk. Contohnya adalah Anthoceros. Nah, di sini mungkin kalian bisa lihat tadi ada yang nanya kan, lumut hati seperti apa, lumut gambut. Nah, ini lumut, gambarnya bisa kalian cermati di sini adalah lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Jadi lumut daun bentuknya seperti ini. Jadi contohnya sphagnum ya. Jadi ada seperti daun-daun kecilnya di sini, bentuknya tegak. Contohnya yang real yang ini ya, lumut daun yang biasanya menempel pada batu-batu. Oke, kemudian ini lumut hati, bentuknya tadi dikatakan seperti lembaran-lembaran ya kan. Jadi ini lembaran-lembarannya, ini lumut hati. Dan di sini lumut tanduk. Lumut tanduk seperti ini penampakannya. Jelas ya. Jadi lumut itu dibagi menjadi 3, lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Dengan ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kita beralih ke tumbuhan paku. Lumut gambut seperti apa? Lumut gambut tadi sphagnum ya, sudah dijelaskan. Oke. Tumbuhan paku atau Pteridophyta. Nah, apa sih yang membedakan paku dan tumbuhan lumut? Salah satunya itu perbedaannya itu pada metagenesisnya atau pergiliran keturunannya. Itu adalah salah satu perbedaan yang paling mencolok dari tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Ciri-cirinya tumbuhan paku itu memiliki pembuluh. Masih ingat kan, tumbuhan berpembuluh artinya memiliki xilem dan memiliki phloem. Cirinya dari fungsi dari xilem dan phloem tadi sudah saya sebutkan. Xilem untuk mentransportkan
air dan juga unsur-unsur hara dari akar ke daun dan floem untuk menyalurkan daripada hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Dan ciri selanjutnya tidak berbiji. Kemudian ciri selanjutnya, ini kan sering juga disebut di dalam soal, itu daun muda menggulung. Kemudian memiliki kotak spora atau sporanium. Selanjutnya adalah fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku, itu disebut sebagai generasi sporofit, dan fase pembentukan gamet disebut sebagai generasi gametofit. Jadi pembentukan spora namanya generasi sporofit dan pembentukan gamet disebut generasi gametofit. Jadi dalam metagenesis terjadi pergiliran antara sporofit dan juga gametofit. Gambarnya bisa kita lihat di sini. Oke, di sini kan disebutkan metagenesis tumbuhan paku. Hampir mirip, tetapi di sini bedanya ketika spora itu akan mengalami pembelahan mitosis ya. Mitosis itu adalah pembelahan sel dan mengalami pembelahan, setelah itu menjadi protalus atau protalium. Nah, ini kan tadi disebutkan generasi yang membentuk gamet itu namanya gametofit. Jadi archegonium dan antheridium